Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal
wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibina lahum wa kulli man jahadu fillahi fi uhudi ya Rabb. Lim adadal baradi ala Muhammadin Nabi wal ali wa sahbi wal binahdatil ulama wal qaimina lana bi amri ta'sisiha bil jiddi wal udadi iqdi hawaijana ya Rabbi fi ni'ami bi kulli man jahadu fillah
في أحدي يا ربي صلي على محمد نبي معتمد والآل والصحب والمنتسبين لهم وكل من جاهدوا وأن يكون ختام عمرنا حسنا مختتما بشهادتين في رشدي فاقبل دعانا ولا تردده يا صمد بكل من جاهدوا في الله في أحدي يا ربي صل وسلم على محمد نبي معتمد والآل والصحب والسبين لهم وكل من جاهدوا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, Kiai Haji Sulaha Syarif, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Kiai Syarifuddin, Kiai Haji Dr. Abdul Wadud LCMEI, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Rektor IAI Syarifuddin, Bapak Kiai Haji Satuyar Mufid MA, segenap pimpinan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dekan, Bapak Dr. Suhud, Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Samsul Arifin, Bapak Abdul Halim Siddiq MPDI, serta segenap sivitas akademika di IAI Syarifuddin dan khususnya Fakultas Tarbiyah. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, peserta yudisium dari Fakultas Tarbiyah, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai apapun, oh ya, dan PGMI ya, PAI dan PGMI, sebelum kita memulai apapun, kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua untuk para pendiri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin dan juga IAI Syarifuddin. Berikutnya doa Al-Fatihah kita khususkan juga untuk anak kami, adinda sampean semua, adinda kalian semua, almarhumah Hamdiatul Hasanah. Dan untuk saat ini juga kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah juga untuk para korban letusan Gunung Semeru, untuk beliau-beliau yang sudah menghadap Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya. Bagi yang terluka, semoga segera diberi kesembuhan. Dan juga bagi korban yang lain, baik itu fisik maupun materi dan juga psikis, semoga lekas pulih kembali. Kita bekerja sama untuk itu. Dan berikutnya tentu saja buat kita semua, buat kampus kita IAI Syarifuddin, dan juga untuk peserta yudisium hari ini, semoga ilmunya bermanfaat, semoga mendapatkan barokah dari berbagai sisi. Ala haziniyah lana walahumul Fatihah.
Terima kasih. Berikutnya yudisium ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, saya pribadi sebagai teman kalian selama di IAI Syarifuddin dan sampai kapanpun, semoga kita tetap berteman terus, bisa masuk rombongan ke surga kelak di akhirat. Saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah melalui perjuangan ini selama kuliah ya, karena variatif, ada yang 4 tahun, ada yang minta bonus, ada yang memanfaatkan usia sebaik-baiknya, jadi semesternya dihabis-habiskan. Eman-eman kalau jatahnya 14 cuma diambil 8 gitu. Ala kulli hal, itu adalah dinamika dan lika-liku kehidupan dan merasakan perjuangan itu. Kalau memang teman-teman sulit untuk bisa menghargai ilmu sampean langsung, mulailah dengan menghargai perjuangan kalian sendiri, bahwa kuliah itu tidak mudah, bahwa gelar yang Anda dapat itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan di undangan pernikahan kalian dan untuk meningkatkan nilai tawar mendapatkan jodoh yang lebih baik, tidak seperti itu. Jadi memang ini penuh perjuangan. Ingat, semua mulai pendaftaran dengan penuh kebingungan, KKN, PPL, sampai mengerjakan skripsi, sampai ujian skripsi pun masih penuh dengan ketegangan gitu ya. Lihatlah itu sebagai sebuah perjuangan dan hormatilah ilmu kalian sendiri. Dengan begitu maka kalian akan menghormati semuanya, menghormati orang tua kalian. Insya Allah satu utang kalian sudah lunas kepada orang tua kalian yang membiayai, dan lunas kepada kami juga yang menemani kalian untuk menyelesaikan studi ini. Cukup dari saya. Sekali lagi semoga barokah dan bermanfaat. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang kelima, pembacaan SK Yudisium kepada yang terhormat Pak Rahmat Hidayat MPDI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, nomor FT_1.01 /250 IAIS_YK_SY /12 angka Romawi /2021 tentang Yudisium mahasiswa program sarjana S1, program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Tarbiyah setelah menimbang 1. Bahwa atas dasar evaluasi keberhasilan studi akhir mahasiswa program studi PAI dan program studi PGMI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin, maka perlu dinyatakan lulus sebagai sarjana S1 mahasiswa program studi PAI dan mahasiswa program studi PGMI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dikeluarkan SK Dekan Fakultas Tarbiyah. Mengingat 1. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1 Romawi /219/2010 tentang izin pembukaan program studi strata S1 pada perguruan tinggi agama Islam swasta tahun 2010. 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3776 Tahun 2014 tentang persetujuan alih status TAIS menjadi IAIS. 7. Statuta Yai Syarifuddin memutuskan dan menetapkan: pertama, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang berjumlah 71 orang dan mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sejumlah 56 orang dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada semester genap tahun akademik 2020-2021, sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar akademik dan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kedua, keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 6 Desember 2021 oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Dr. Syuhud MPDI, nomor induk yayasan 1971 0506 046010 ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang ketujuh, sambutan yang pertama oleh Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syaturai Mufid MA dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para masyayikh, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan para pengasuh dan keluarga senantiasa diberi tawil umur yang barokah oleh Allah, sehat wal afiyah, terus bisa mengantarkan
Juga yang sama kita hormati Ketua Yayasan Kiai Syarifuddin Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMII, dan juga para pimpinan terutama yang hadir pada saat ini. Ada Bapak Warek II Gus Haidar Idris, Bapak Dekan, Bapak Dr. Syuhud, Bapak Kaprodi yang hadir saat ini, Bapak Dr. Samsul Arifin MA, dan para dosen yang hadir, serta yang sangat saya banggakan dan insya Allah paling diharap-harap selesai atau wisudanya oleh orang tuanya, yaitu para peserta, para mahasiswa yudisium semuanya saja semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, syukur alhamdulillah, wajib senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Tanpa pertolongannya, apapun yang kita lakukan, lebih-lebih berjuang untuk menempa diri dengan berbagai macam ilmu, terutama ilmunya Allah Ta'ala yang langsung, sebagaimana prodi yang sudah Anda pilih. Pasti harapan, tinggal harapan, tidak akan terwujud. Dengan pertolongannya Allah Ta'ala, hari ini tahap demi tahap mahasiswa sudah sampai pada tahapan yudisium. Mudah-mudahan ini bukti kalau perjalanan hidup kita semua, terutama para mahasiswa ini, senantiasa memperoleh maunah dan ridhonya Allah Ta'ala. Yang kedua, sholawat salamnya Allah semoga abadi dilimpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau dan nyontoh beliau kita akan berusaha hidup ini ke depan sampai menghadap kehadiratnya. Mudah-mudahan nantinya kita dipertemukan oleh Allah dengan Kanjeng Nabi bersama dan disertai beliau memasuki rahmat surganya Allah Ta'ala. Yang ketiga, terima kasih pada semua pihak, mulai para pimpinan, direktorat, dekanat yang telah berjuang mengantarkan mahasiswa kita semua, khususnya di Fakultas Tarbiyah ini, sampai kini ke jenjang yudisium yang nanti gilirannya akan dikokohkan pada tanggal 19 ada acara wisuda. Para mahasiswa peserta yudisium, mungkin di telinga kita yudisium dengan wisuda ini ndak pati dirasa-rasakan. Malah insya Allah lebih keren wisuda daripada yudisium. Orang lebih kenal wisuda, soalnya mulai TK ada itu, PAUD pun wisuda, yudisium ndak ada duanya. Menurut saya yang lebih keren ini yudisium ini. Kenapa? Sebab ndak pati populer di telinga kita ini, padahal itu sangat penting. Maka kehadiran panjenengan pada saat ini, termasuk kemasan acara ini paling spesifik sebetulnya, arahnya kepada jenjang perkuliahan atau puncak dari perjalanan kuliah kita. Tapi tidak apa-apalah, cuma yang penting kita sadari acara yudisium ini merupakan tanda bahwa Anda dinyatakan lulus, tinggal pengokohannya kapan?
tanggal 19 pada saat acara wisuda. Ada beberapa hal penting yang perlu panjenengan peserta yudisium ini ingat, bahwa nanti ketika sudah dikokohkan Anda berhak memperoleh ijazah dengan predikat sarjana. Ada yang sarjana pendidikan agama Islam, ada yang sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dua gelar sarjana ini kalau mau kita ini menyadari predikat yang sangat istimewa. Istimewanya apa? Untuk sarjana PGMI, peletakan fondasi perkembangan hidup anak manusia mengenal pendidikan. Memang di bawahnya ada PAUD, ada TK, tapi itu diistilahkan pra sekolah, alias belum sekolah, masih pra. Sekolah sungguhannya ini kapan? Ketika masuk ke jenjang madrasah ibtidaiyah atau Indonesianya SD. Sawa ungkahana itu SD dengan madrasah ibtidaiyah. Bahasa Indonesia sekolah dasar, coro pesantren nih madrasah ibtidaiyah. Itu baru diarani jenjang sekolah. Berarti sebelumnya masih pra. Umpama gaya sekolah, sekolah-sekolahan itu belum serius. Seriusnya ini. Maka ibarat ini gedung, kita bisa tegak berdiri tenang di tempat ini tanpa ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena kokohnya bagian dasar. Nah, apa bagian dasar itu? Kalau sekolah namanya apa? Madrasah ibtidaiyah. Andai ini bangunan, pondasi itu adalah SD atau MI. Loh, bagaimana nasibnya suatu bangunan yang atas sampai lantai berapapun? Tergantung kokoh kuatnya fondasi. Lah, siapa orang-orang yang membangun fondasi itu? Dialah sarjana PGMI yang kini di yudisium jumlahnya ada 50 berapa? 6. Subhanallah. Jangan main-main dengan predikat sarjana PGMI itu. Sampean adalah peletak pondasi dari kehidupan masa depan warga bangsa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting kita menyadari. Predikat sarjana PGMI ini luar biasa. Terkadang orang memandang jurusannya apa? PGMI, karo PGMI loh. Gendeng saya tanya, kok karo PGMI? Ya pondasi. Bangunan ini tidak bisa tegak berdiri. Kok genteng bangunan di atas ah? Kalau pondasi pecah, apa jadinya? Roboh itu. Ini luar biasa. Orang-orang hebat yang ada di PGMI itu. Kalau tidak hebat, ya bejat seterusnya. Oleh karena itu sarjana PGMI saya titip berjuang dengan sungguh-sungguh meletakkan dasar-dasar di lembaga madrasah
ibtidaiyah. Nih, yang pertama. Yang kedua, sarjana PAI, lulusan pendidikan agama Islam. Ini lebih spesifik, mengarah khusus kepada pendidikan agama. Kalau PGMI tidak secara spesifik. Ini gelar sarjana yang multi talenta ini. Semua ilmu beliaulah pakarnya. Mulang kelas 1 sehari penuh di situ. Dengan semua ilmu mampu. Ini tidak main-main. Maka kuasai betul itu. Walaupun karo ilmu ndek-ndekan, lo mulangi soro. Enan mulang sampean gede-gede ini. Mulang pertama paparan umum. Setelah itu cari referensi dengan beberapa tema ini buat makalah, kan datang presentasi. Nyaman kepai guruna. Mon MI kepai keket tak kanan. Ini jauh lebih hebat itu. Maka jangan dipandang sepele. Luar biasa. Cuma ke atasnya mulai dispesifikasi. Kecuali di SD. Bab SD itu gurunya tidak mampu bidang PAI, maka harus ngundang sarjana-sarjana PAI. Lah siapa mereka? Ya lulusan PAI. Saya dengar sekarang ini banyak SD kekurangan guru. Tapi katen rimo guru ndak pati wani. Kenapa? Belum ada instruksi. Lah yang jadi persoalan adalah jangan sampai semua sarjana kita ini nanti berhenti untuk beraktivitas hidup. Akhirnya jadi intelektual pengangguran. Nih, hanya mimpi indah. Dek yare mau pesen sekarang. Pesen siapa sih wong buang? Jek geger situng bingung nyare enoring lah. Akhirnya hanya diem. Dadi rasanan semua orang. Dari sarjana pelengang-pelengong ini mengurangi semangat untuk studi bagi masyarakat luas itu. Dunia pendidikan ini semakin menurun melihat kenyataan-kenyataan para sarjana pengangguran di mana-mana. Ini. Maka jangan sampai nganggur. Saya pikir kalau guru PAI termasuk PGMI tidak ada kata menganggur, banyak peluang. Cita-cita kita minimal semua mahasiswa ini sudah balik-balik saya sampaikan mampu dengan baik dan benar membaca dan mengajarkan kitab suci Al-Quran. Itu minimal. Lola kok minimal? Mau nih pemaksimal suruh maca takrib tak krono. Lo ini komprehensif, suruh baca kitab, akhirnya pakai yang gondrong. Yang gundul tidak mau, apalagi yang buta katanya. Akhirnya cari yang gondrong. Gondrong tak tepak dia. Selip. Ya Allah. Maka minimal semua sarjana IAI Syarifuddin harus dengan baik dan benar mampu membaca kitab suci Al-Quran dan mengajarkannya. Apa maksudnya? Andai sampean belum ada tempat yang menampung, buka sendiri kegiatan taklimul Quran. Tempatnya ndak ada, ngampar teker jadi. Kalau mulang ngaji kan ndak butuh kelas. Ndak usah ajukan proposal gengsi.
ngampar tekere teres dadi muridnya ndak ada sareen penakan narwah yang kecil-kecil yang berdiri ini begitu dulu di ponakan-ponakan ini oleh ala apa lek sore-sore delok TV ayo ngumpul bi Pak Lek duduk bertujuh dapat 2 hari 14 sebab masing-masing punya teman 3 hari 21 terus melejit itu lipat ndak pusing jangan nganggur pokoknya buka taklimul Quran plus karena sarjana bimbel bimbingan belajar keren itu insya Allah musola sing ngaji saja ngali nang sampean ngapa enak di kono sak sinaune sekolah diwurui lho. Apalagi sekarang momennya banyak orang tua kayak gigih cermet kanan perendaring ketahuan anak namun cermet mulang itu orang tua banyak yang sekarang ini sakit gigi ketahuan tak telaten ndak open mulang anaknya bimbing belajar anaknya akhirnya kalau sampean buka aduh di kuno wis lho nyang mbake iku wala melok kancamu iku jarine ana sarjana anyar lulus wah dari IAI Syarifuddin beres itu paling nanya itu bayare piro lah ini sampean jangan narip tapi pasti bayar itu jarang mulang TV lah cermet tak bebak pasti mereka itu uang lo paling rendah sekarang 500 ndak ada 1000 tak paten nemu berapa minimal 2000 men kakek di murid 10 ayo coba per datang 2000 mon murid 10 berapa 20.000 mon masuk lemare berapa 100 kalah dong sana lo bener ini praktis ini apalagi sampean open tolong santri sini ya jangan jajan di luar saya sudah belikan sampean sama sana yo beli sini dibeli lo gitu akhirnya kanan kiri nalpot aja lo ndak ini saya sudah lama mikir kadang-kadang lulus sarjana itu bingung tak sangong bingung pegang Al-Quran kita khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'al lo teguh dari dalillah saya pingin kapan ketemu sampean punya santri Allahumma lo ini subhanallah nih sambil pulang santri doakan IAI Syarifuddin akan buka S2 dan sudah dikunjungi kemarin tinggal SK-nya dan Bapak Direktur sudah hadir sini mudah-mudahan ketika wisuda bisa di launching sehingga bisa nerima mahasiswa baru siapa mahasiswa barunya salah satunya adalah yang di Sudirum saat ini dan tak lamanya 2 tahun genggu mulang santri lah lulus sampean magister sudah lu gitu oleh karena itu sekali lagi teman-teman mahasiswa jangan kehabisan cara Anda sudah sarjana jangan seperti yang masih belum bau ilmu di perguruan tinggi banyak lapangan apa yang disampaikan oleh Warek 2 tadi bahwa kita siap untuk dikomunikasi untuk berkait kegiatan-kegiatan Anda ke depan baik dalam dunia pendidikan maupun rencana-rencana setelah kita lulus yang akan datang konsultasi dan komunikasi terus kita bangun dalam ikatan alumni mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin nih selamat dan semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesuksesan seterusnya ila yaumil qiyamah amin
ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Dekan Fakultas Tarbiyah sekaligus pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukuran yudisium Fakultas Tarbiyah kepada Dr. Syuhud MPDI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorojul Lumajang Kiai Haji Sulaiman Syarif, yang saya hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LC, yang saya hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorojul Lumajang Dr. Andes Kiai Haji Satuyar Mufid MA, dan Wakil Rektor 2 Gus Haidar Idris MTHI, jajaran pengelola Fakultas Tarbiyah yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian mahasiswa yang saat ini sudah menuju babak akhir dalam proses kuliah di S1 ini, yang saat ini sudah yudisium, kemudian pada tanggal 19 Desember nanti akan diwisuda. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri acara yudisium ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sebenarnya saya tidak perlu panjang lebar sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan akhir studi dari teman-teman mahasiswa ini, karena tadi dari Warik 2 sudah menyampaikan, kemudian Pak Rektor sendiri juga sudah menyampaikan. Tinggal saya ini hanya sebagai pelaksana teknis di tingkat lapangan, mulai dari sejak penerimaan mahasiswa sampai juga nanti wisuda, dan hari ini merupakan yudisium untuk menuju langkah berikutnya yaitu wisuda. Karena bagaimanapun juga proses itu pasti ada plus minusnya. Artinya bahwa mahasiswa yang kita layanin ya tentu mungkin ada kekurangan dan ada kelebihannya dari sekian mahasiswa ini. Kemudian dari kami sebagai pengelola juga saya pikir ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dalam artian karena kita ini manusia, pasti kita ini juga punya kesalahan dan punya kekurangan. Oleh karena itu, saya sebagai penanggung jawab di Fakultas Tarbiyah atas nama Dekan dan seluruh jajaran pengelola Fakultas Tarbiyah, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kami Fakultas Tarbiyah melayani teman-teman mahasiswa atau calon sarjana ini kurang baik, ada salahnya. Sekali lagi saya sebagai dekan yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, mulai dari bagian administrasi kemahasiswaan, ada kurikulum, ada bagian keuangan. Nah, yang biasanya yang paling rawan ini biasanya persoalan keuangan ini juga ataupun juga administrasi, dan itu biasanya sering kita salah paham. Sehingga kita sebagai manusia ya tentunya kita harus
bisa menyadarin dan mohon maaf serta saling memaafkan. Cuman pesan saya begini, yang terakhir juga pesan saya kepada teman-teman calon sarjana ini, Anda sudah di akhir perkuliahan, kami tidak akan membimbing Anda lagi dalam artian proses secara administrasi di kampus ini. Hari ini pun hari yudisium yang sudah sekian hari, sekian minggu sudah kami sampaikan. Maksud saya, Anda sekarang sudah calon sarjana yang nanti juga akan masuk ke lembaga-lembaga tempat Anda bekerja dan mengabdi. Di hari-hari terakhir ini pun saya bilang tadi mohon maaf, tapi ada saja yang namanya mahasiswa itu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ini, melaksanakan ini di masa pandemi semacam ini juga kita berusaha sekuat tenaga untuk tetap supaya teman-teman mahasiswa ini bangga dan bahagia karena di akhir masa studi. Tapi sudah disediakan semacam ini, ada mahasiswa itu yang masih izinlah cuman persoalan inilah persoalan ini, padahal Anda sudah di akhir. Nah, maksud saya ini sekali lagi ke belakang ketika Anda sudah di wisuda, makanya saya bilang tadi saya tidak akan memproses Anda lagi. Saya pikir Anda harus profesional ke belakang itu. Profesional dalam artian Anda tahu betul mana kebutuhan Anda sebenarnya, mana tanggung jawab Anda sebenarnya, mana yang hanya bisa Anda tinggalkan. Itu harus tahu betul itu. Jangan-jangan nanti sekolah tempat Anda mengajar, Anda mewajibkan datang jam 7 atau jam 6.30, Anda setelah itu datang jam 7 kurang 5 menit, itu pun minta maaf kepada kepala sekolahnya. Ya susah kalau kayak gitu. Saya bukan marah ini karena ini sudah terakhir gitu loh. Karena kenapa? Saya berusaha dari kemarin, sudah seminggu yang lalu saya berusaha untuk kemudian menyampaikan ke mahasiswa, nyampaikan ini dan itu dan sebagainya, seluruh persyaratan dan seluruh proses. Tapi di akhir masih ada teman-teman mahasiswa yang kayak gitu. Sampai tadi malam yang ada izin yang tidak bisa pulang, ada di luar kota, hanya urusan kayak gitu. Sehingga juga tadi malam pun saya koordinasi dengan teman-teman pengelola itu bahwa yang dikasih undangan wali mahasiswanya nanti adalah mereka yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Yang tidak hadir nanti wali mahasiswanya tidak dapat undangan di ketika wisuda selama mereka tidak menggunakan alasan yang jelas. Kecuali yang memang utur. Contoh sekarang ada teman-teman yang rumahnya Pronojiwo, ada yang rumahnya kemudian di Tempur Sari bawah, yang untuk akses ini saat ini tidak bisa karena ada musibah itu. Dah itu bisa kita maklumin. Tapi kalau hanya semacam izin beginilah, ada urusan keluarga nggak bisa ditinggal, itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah sekian hari menyediakan waktu untuk kemudian kita berkoordinasi sampai pada waktu batu tertentu. Ada saja masih teman-teman yang semacam itu. Saya katakan ini, katakan tadi itu kenapa? Karena ke belakang Anda sudah, menurut saya bekal Anda sudah cukup, sudah kami berikan semuanya. Tolonglah diperhatikan. Dan nanti juga ini perlu saya sampaikan sekarang. Nanti kamu komplain lagi setelah nyampe itu, bahwa di hari wisuda, contoh semuanya nanti wisuda itu jam 9 atau jam 8 Anda sudah harus start menuju dari depan menuju ke tempat wisuda. Ada saja terkadang masih jam 8.30 baru nyampe, padahal undangnya sudah disampaikan. Tolong itu betul-betul diperhatikan kalau Anda masih mau ikut wisuda. Saya bukan marah, enggak lah, ini sudah terakhir. Kenapa? Karena ini sudah berusaha, panitia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan skedul itu kepada Anda dengan sebaik-baiknya. Terutama yang perempuan ini kalau masih baca itulah dandan ini dan itu, tolong dari jam 6 jam berapa sudah disediakan. Pokoknya persis jam 7 sudah harus di kampus. Panitia tidak mau tahu itu. Kalau Anda terlambat nanti tidak bisa masuk ruang acara pada wisudanya. Setelah itu panitia disalahkan lagi, komplain lagi seumpamanya. Padahal kita dari awal sudah antisipasi itu. Ya mohon maaf Pak Rektor, bukan saya marah enggak, karena ini sudah terakhir bagi Anda, gitulah. Anda sudah terakhir ada di sini, proses kegiatan terakhir ini sudah. Anda masih belum bisa komitmen dengan apa yang menjadi profesionalisme Anda. Susah kalau semacam itu saya.
Nah, tolong itu diperhatikan betul. Yang kayak gini nih. Jadi kalau rumahnya Anda semuanya di Pasuruan atau Probolinggo, kalau tak kena macet, paling tidak jam 4 atau jam berapa sudah berangkat ke kampus ketika hari wisuda. Sehingga nyampe sini betul persis jam 7 Anda sudah berbaris di depan untuk menuju ke ruang arena wisuda. Dan tidak ada yang tertinggal. Karena setelah itu lokasi akan kami tutup. Lokasi wisuda akan kami tutup. Jadi bagi mereka yang terlambat tidak bisa masuk ruangan kecuali nanti acara sudah hampir selesai. Sekali lagi, ini saya mohon perhatiannya teman-teman. Tinggalkan sesuatu yang dari saat ini sudah agendanya harus betul-betul diatur. Kalau Anda sibuk dari sekarang agendanya sudah betul-betul diatur, keluarganya juga begitu. Kalau kira-kira itu menghambat agenda di kampus, lebih baik Anda atur dari sekarang. Nah, karena dari tadi malam itu saya munyeng mikir teman-teman itu gitulah, sudah menyediakan waktu sudah sekian hari ini, itu nanti seakan itu hitung itu nanti absennya itu. Kenapa? Karena undangan akan dibuat, undangan wali mahasiswa itu akan didaftarkan sesuai dengan daftar yang hadir pada acara yudisium ini. Nah, nanti komplain itu yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya. Susah saya kalau kayak gitu. Jadi mohon itu ya teman-teman jadi perhatian apa yang selama ini menjadi concern kita untuk kemudian menjalankan seluruh sistem, seluruh aturan yang ada di kampus ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang telah melakukan proses S1 di Fakultas Tarbiyah di Yayi Syarifuddin ini, yang telah memenuhi segala aturan, telah memenuhi segala persyaratan, hak dan tanggung jawabnya telah dipenuhi. Selama ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Anda telah bergabung dengan Yayi Syarifuddin untuk mendapatkan gelar sarjana ini, sehingga Anda saat ini sudah menuju puncak agenda terakhir, yaitu wisuda yang akan kita laksanakan pada tanggal 19 nanti. Oleh karena itu sekali lagi hanya dua hal ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami sebagai pengelola dan yang bertanggung jawab di Fakultas Tarbiyah ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti segala aturan hak dan tanggung jawabnya selama berproses di Yayi Syarifuddin ini. Itu yang bisa saya sampaikan, karena dari hal tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan ke depan Anda apa yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi saya hanya satu pesan saya, berkomitmen Andalah dengan visi dan misi yang Anda inginkan dan di mana Anda bekerja supaya Anda menjadi tenaga yang betul-betul profesional. Profesional itu dalam artian memenuhi hak dan tanggung jawab Anda. Jangan dibuat main-main. Hak dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh lembaga di mana Anda mengajar. Karena itu akan menjadi catatan juga bagi kami yang ada di Syarifuddin. Itu loh, mahasiswa alumni Syarifuddin jadi guru di kami, akhlaknya juga baik, mereka juga disiplin memenuhi segala tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga punya imbas nama baik Anda. Jadi kalau nanti istilahnya orang tua, kalau anak itu berbuat jelek, yang kena dulu orang tua. Yang kena dulu gurunya, anaknya siapa dia, kuliahnya di mana dia. Nah, maka kami akan kena duluan. Oleh karena itu pesan saya yang terakhir, jaga nama baik Yayi Syarifuddin, jaga nama baik kampus kita supaya kampus kita juga dapat tetap mendapatkan kepercayaan dan Anda juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai dekan Fakultas Tarbiyah kalau selama ini ada hal yang salah, adalah yang kurang dari pengelolaan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang 8, pesan dan kesan mahasiswa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhina Santi dari mahasiswa PAI. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nanju bihima min azabil jahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa rahmat, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua dalam keadaan sehat wal iman. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang Al-Mukarram Kiai Haji Sulaha Syarif, yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Ustadz Dr. Andes Haji Satuyar Mufid, dan yang kami hormati Wakil Rektor 2 Gus Haidar MTHI, dan yang kami hormati Dekan Tarbiyah Ustadz Syuhud Dr. Syuhud MPD, dan beserta jajaran Sivitas Akademika, serta sahabat-sahabati Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang yang berbahagia. Beberapa bulan yang lalu saya sempat dimimpikan bertemu dengan Kiai Sulaha Syarif dan Kiai Adnan. Beliau itu sedang ngobrol bersama dan nampak jelas sekali wajahnya Gus Dur. Saya nggak paham apa maksudnya mimpi melihat beliau-beliau. Saya merasa mungkin saya banyak salah, atau saya mewakili mahasiswa-mahasiswi lainnya yang banyak salah sehingga dimimpikan ketemu beliau. Tapi saya berhusnuzon, pasti akan ada hal terbaik nanti yang akan kita dapatkan semua. Semoga saja, amin amin ya rabbal alamin. Dan selama saya menjadi mahasiswa di Syarifuddin Lumajang, mulai awal masuk hingga sekarang, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan, dan itu semua bersifat baru. Saya yang awalnya mengira bahwa Syarifuddin itu institut yang biasa saja. Mohon maaf,
saat itu saya masih SMA, jadi pikiran saya, oh Syarifuddin ini biasa saja, mahasiswanya juga biasa-biasa, tidak seperti mahasiswa-mahasiswi yang saya lihat yang biasanya promosi-promosi di bangku sekolah menengah atas. Ternyata ketika saya masuk ke dalam Syarifuddin, Masya Allah luar biasa sekali. Mahasiswanya, dosen-dosennya luar biasa. Mahasiswanya yang awal itu saya kira biasa karena pakaiannya compang-camping, kemudian rambutnya yang gondrong. Saya kan tidak suka sekali dengan rambut laki-laki yang gondrong ya. Jadi kayak kesannya kayak berandal gitu kan. Ternyata mahasiswa yang saat itu rambutnya gondrong luar biasa sekali, intelektualnya bagus sekali. Dan saya terkesan sehingga saya bisa masuk ke dalam organisasi. Dan di organisasi itu banyak sekali ilmu serta pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan bersama beliau sebagai senior saya dalam organisasi, baik di internal maupun di eksternal. Dan dari organisasi itu saya rasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, banyak sekali perubahan baik yang ada dan yang saya rasakan. Dan saya mewakili mahasiswa-mahasiswi yang lainnya, jika ada salah kepada ustadz-ustadzah yang ada, kepada dosen yang ada di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, memohon maaf sebesar-besarnya, karena terkadang yang kita mau itu adalah yang terbaik, tapi tidak tahu kalau misalnya yang kita lakukan adalah kurang baik menurut panjenengan. Dan tidak ada kata-kata lain yang bisa saya ucapkan selain I love you all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang terakhir, yakni doa penutup, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Gus Haidar Idris MTHI. Kepadanya dihaturkan doa penutup. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syatoyar Musbid. Kepadanya dihaturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma waj'al jam'ana hadza jam'an mubaraka waj'al jam'ana hadza jam'an mardhiya wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina, khususan talamid min Institut Agama Islam Syarifuddin, min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli tuqa wa ahlil ibadah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa thair wa dolana. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Demikianlah acara yudisium mahasiswa program studi PAI dan PGMI Fakultas Tasbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang tahun 2021. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, ini acara tentang pembentukan ketua alumni untuk yang angkatan untuk yang ini lulusan tahun 2021 ini. Namun sebelumnya kami minta sambil membentuk itu mungkin sudah dirancang dan sudah dipikirkan dari kira-kira dari PGMI itu siapa nanti yang akan jadi kandidat calon, dan juga yang dari PAI itu sudah mungkin dipikirkan. Sambil nunggu itu kami dari Civitas Akademik ini minta waktunya untuk galang dana untuk teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang telah tertimpa musibah oleh erupsi Gunung Semeru. Karena kita tahu ada beberapa mahasiswa yang terkena musibah itu. Mungkin ada yang sudah lihat di Lumajang 1 ada seseorang yang meninggal sambil berpelukan itu dengan neneknya. Itu